Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke materi statistika selanjutnya ya. Jadi yang pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang banyak hal ya di statistik. Yang kita akan fokuskan di sini adalah statistik deskriptif dan inferensial gitu ya. Nah, dalam statistika deskriptif itu ada yang disebut sebagai ukuran sentral atau ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran gitu ya. Nah, kita mulai dulu untuk membahas mengenai ukuran sentral ya. Saya rasa teman-teman mungkin sudah tahu juga ya ukuran sentral dalam statistik itu apa saja gitu ya. Baik, ukuran sentral itu adalah mean gitu ya atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah gitu ya. Dan modus atau nilai yang paling sering muncul gitu ya atau dalam bahasa Inggris dia mode gitu ya. Nah, dalam statistika deskriptif, mean, median, dan mode ini dikenal sebagai ukuran sentral atau tadi ukuran pemusatan gitu ya. Nah, ukuran sentral ini kita gunakan untuk merangkum data. Jadi kalau kita punya data nih, ya data itu kita mau rangkum, nah kita bisa hitung mean, median, dan modusnya. Nah, mean, median, dan modus ini biasanya kita gunakan untuk menghitung suatu bilangan numerik gitu ya. Entah itu yang diskrit atau yang kontinu. Bisa dua-duanya ya. Nah, kalau untuk yang kategori itu nggak bisa kita hitung mean, median, dan modusnya gitu ya. Tapi kita akan lebih fokus untuk nilai-nilai numerik ya, baik itu diskrit ataupun itu kontinu gitu ya. Nah, tapi sebenarnya nilai apa nilai ukuran pemusatan ini bisa juga sebenarnya dipakai untuk nominal gitu ya. Tapi memang tidak semuanya gitu ya. Tak hanya beberapa hal saja yang bisa pakai nominal ya, ya tidak semuanya. Dan memang agak jarang juga ya ukuran sentral ini dipakai untuk nominal tapi bisa gitu ya. Jadi bisa kita pakai nominal gitu ya. Jadi kalau kita lihat di bawah ini ya ada level of measurement gitu ya. Di sini nominal, di sini ordinal, di sini metrik gitu ya. Jadi makin ke sini itu makin makin lengkap ya yang bisa dilakukan perhitungan pemusatan. Jadi misalnya nih ya, untuk modus saja. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, nilai yang paling sering muncul itu bisa di nominal. Ya, misalnya ada tinggi badan, gitu ya, dengan levelnya adalah tinggi, rendah, dan sedang. Nah, gitu ya. Nah, karena yang ditanya adalah nilai yang paling banyak muncul, berarti apakah yang paling sering muncul itu tinggi, rendah, atau sedang, itu bisa dihitung langsung dari frekuensi kemunculannya untuk atribut tinggi badan tadi ya. Nah, makin ke sini nominal udah nggak bisa lagi gitu ya. Untuk median dan min ini nominal nggak bisa, tapi untuk ordinal itu bisa gitu ya di sini di median. Tapi kalau numerik itu di modus modus juga bisa ya, pasti bisa kalau numerik gitu ya. Jadi misalnya nilai yang paling sering muncul untuk berat badan misalnya nah gitu ya. Misalnya dari 10 berat badan ada 6 orang yang berat badannya 80 misalnya gitu ya. Nah, kalau median ini paling ordinal gitu ya. Eh, Modus juga bisa untuk ordinal. Jadi ordinal itu yang ada urutannya gitu ya. Nominal itu yang membedakan ya, itu juga bisa. Misalnya paling banyak laki-laki atau perempuan ya di nominal tadi saya contohnya adalah kategori gitu ya. Jadi misalnya yang paling banyak dalam suatu distribusi data adalah perempuan misalnya gitu ya. Dalam jenis kelamin misalnya atau laki-laki gitu ya. Kita hitung frekuensinya mana yang lebih banyak. Nah, kalau median ini khusus yang ordinal ya. Kalau yang laki-laki dan perempuan tidak bisa diambil nilai tengahnya. Ya, median ini adalah nilai tengah gitu ya. Jadi membagi dua suatu nilai kiri dan kanan dengan nilai itu diurutkan terlebih dahulu. Jadi numerik udah pasti bisa ya, metrik udah pasti bisa.
mau itu discrete atau continue. Namun median ini paling untuk kategori itu ordinal yang ada tinggi, rendah, sedang gitu ya. Jadi misalnya ada rentang tinggi, rendah, sedang. Nah, ada di mana dia? Misalnya di sedang paling tengah gitu ya. Atau paling ada tinggi, rendah, sedang, sangat tinggi. Ternyata yang di tengah itu adalah tinggi misalnya, bukan sedang. Nah, itu bisa pakai median gitu ya. Tapi untuk rata-rata min itu nominal dan ordinal atau kategori nggak bisa lagi. Itu biasanya pakainya metrik gitu ya. Metrik itu berarti ada discrete, ada continue. Jadi untuk kategori mungkin nominal itu untuk modus saja, misalnya nilai yang paling sering muncul. Tapi di sini juga metrik bisa, gitu ya. Lalu untuk median itu yang kategori itu hanya ordinal saja, tapi metrik juga bisa. Metrik itu em, numerik ya untuk discrete atau continue. Lalu untuk rata-rata itu hanya metrik saja, hanya discrete dan continue untuk numerik aja, gitu ya. Jadi ini kita bisa manfaatkan untuk makum data, gitu ya. Nah, yang pertama adalah min ya. Kita lihat min itu adalah rata-rata ya, atau bahasa Inggrisnya average ya, atau pakai min sama aja. Jadi rata-rata itu kalau rumus ilmiahnya adalah jumlah semua pengamatan dibagi dengan jumlah banyaknya pengamatan, gitu ya. Nah, rumus umumnya rata-rata seperti ini, ada X rata-rata. Jadi kalau ada topinya di atas itu adalah rata-rata. X ini misalnya adalah variabel gitu ya, atau atribut, misalnya atribut IPK, nah gitu ya. Di IPK ada atasnya gitu. Di mana IPK itu ada IPK mahasiswa pertama gitu ya, IPK mahasiswa kedua, IPK mahasiswa ketiga, sampai dengan IPK mahasiswa ke N gitu ya. Di mana N itu adalah jumlah mahasiswanya kalau dia IPK gitu ya. Atau banyaknya frekuensi, banyaknya jumlah data gitu ya N. Dibagi dengan jumlah dari data itu yaitu N di sini. Dia jadi XN itu adalah mahasiswa ke N atau X ke N ya, atau IPK ke N gitu ya. Kalau contohnya IPK dibagi dengan jumlah total dari data, atau dipersingkat rumusnya adalah 1/n sigma gitu ya. I sama dengan 1 sampai dengan ke N ya, X ke I gitu ya. Jadi nanti kalau sigma ini berarti X ke satu ya, karena perulangannya 1 sampai N. X ke satu tambah X kedua tambah X ketiga tambah X keempat dan seterusnya sampai X ke N dikali 1/N gitu ya. Nah, jadi ini adalah rumus rata-rata. Kita contohin aja IPK tadi ya. Nah, misalnya di sini ada IPK 3,14 kayak pi ya. Ada IPK 4, jangan 4, 3,98 ya. Ada IPK 2,84. Ada IPK 7, 7, nggak ada IPK 7. 2,93. Ada IPK 3,34. Nah, gitu ya. Nah, ini yang tadi kita sebut X1 gitu ya. X2, ini X3, ini X4, ini X5. Berarti jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu ya. Nah, kalau rumusnya ya ini dijumlahin dibagi 5 gitu ya. Jadi kita sum aja untuk rata-ratanya. Gitu ya. Set. Ini ya. Set. Dibagi 5. Nah, gitu ya. IPK-nya rata-rata adalah segini gitu ya. Atau kita juga bisa pakai rumus average gitu ya dari Excel ya. Average gitu ya. Langsung aja gini. Set. Nah, gitu ya. Sama aja hasilnya. Jadi emang rata-rata gitu ya. Nah, jadi itu adalah rata-rata. Nah, gampang kan? Ya, masih masih gampang. Kemudian ada contoh yang lain seperti ini gitu ya. Kalau dari share screen-nya dari slide kita. Jadi ada contoh
Ada 5 mahasiswa statistik ditanya berapa banyak cangkir kopi yang mereka minum per minggu gitu ya. Jadi ini jumlah cangkir per minggu untuk minum kopi gitu ya. Ini contohnya Gen Z banget ya. Mahasiswa pertama bilang 21, mahasiswa kedua bilangnya 25, tiga 10, keempat 8, dan kelima 11 gitu ya. Ini 11 ini adalah jumlah kopi yang diminum dalam waktu 1 minggu. Nah, karena ada 5 mahasiswa, berarti N-nya 5, berarti ada X1, X2, X3, X4, X5 gitu ya. Kita jumlahkan semua, kita bagi 5 dan dapat hasilnya 15. Maka rata-rata mendapatkan hasil 15. Nah, ini adalah ukuran pusat gitu ya. Jadi ukuran pusat. Nah, kita lihat sebaran datanya gitu ya. Ada yang 8, ada yang 10, ada yang 11, 25, 21. Nah, ternyata kita rangkum gitu ya. Jadi bukan pemusatan itu kita merangkum data gitu ya. Kita rangkum berarti rata-rata itu per orang itu minum 15. Ya, mungkin memang rata-rata itu tidak mencerminkan data asli, tapi dia merangkum semuanya gitu ya. Nah, cuman yang mendekati 15 ini paling data nomor 5 gitu ya. Itu yang selisihnya 3, 4. Data nomor 1 ini yang selisihnya 6 gitu ya. Yang lain mungkin agak jauh gitu ya dari rata-ratanya. Nah, kalau perbedaan sangat jauh dari nilai rata-rata itu, nanti kita akan membahas tentang ukuran penyebaran gitu ya. Nah, yang kita sebut sebagai nilai varian dan standar deviasi. Ya, tapi kalau ini rata-rata kita merangkum data gitu ya. Kita memusatkan data menjadi satu ukuran nilai yaitu adalah mean ya atau rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu tidak hanya ada rata-rata yang umum kita bahas, tapi ada juga rata-rata yang namanya root mean square atau rata-rata kuadrat gitu ya. Dan ada geometrik, rata-rata geometrik gitu ya. Nah, rata-rata square error, sorry, sering pakai untuk menghitung error biasanya, tapi untuk kondisi tertentu. Nah, tujuan dari root mean square ini adalah untuk menghitung data rata-rata dari data yang mengandung nilai positif dan negatif. Jadi kalau data kita punya positif dan punya nilai negatif, nah untuk menghitung pemusatan rata-ratanya, gitu ya, pemusatan datanya kita hitung menggunakan root mean square, gitu ya. Dan datanya biasanya berfluktuasi, gitu ya. Kalau positif itu ke atas biasanya ya representasi datanya, kalau negatif dia ke bawah, gitu ya. Nah gitu. Nah, di sini rumusnya karena dia pakai akar gitu ya, berarti rata-rata akar kuadrat itu adalah bilangannya untuk nilai anggotanya dikuadratkan dulu, dibagi dengan jumlahnya, baru diakarkan gitu ya. Ya, sama aja dengan tadi gitu ya. Dengan contoh tadi. Tapi kalau tadi IPK kan nggak ada yang minus gitu ya. Nah, kalau misalnya ada data yang minus itu bisa dipakai. Contohnya apa? Ada data yang minus. Misalnya teman-teman di teknik elektro tuh ngukur arus gitu ya. Nah, kan arus itu kan ada gelombang. Nah, gitu ya. Ada yang AC, ada yang DC gitu ya. Ada yang tegangan naik, tegangan turun ya. Ada tegangan yang fluktuatif. Nah, itu kita bisa hitung berapa rata-rata tegangan itu menggunakan root mean square. Ini lebih tepat pakai root mean square ya daripada menggunakan rata-rata biasa. Atau kalau misalnya kita menghitung kecepatan. Nah, kecepatan. Kecepatan itu kan ada positif, ada negatif ya. Kecepatan positif tuh dia mobilnya maju gitu ya. Kalau negatif biasanya dia berbalik arah gitu ya. Itu bisa kita hitung. Atau kalau di ilmu fisika tuh ada energi gitu ya. Ada rata-rata energi, ada positif negatif gitu ya. Nah, dan lain-lain gitu ya. Jadi root mean square itu lebih banyak dipakai untuk nilai yang ada positif dan ada negatifnya gitu ya. Jangan lupa ya itu ya. Nah, lalu yang berikutnya itu ada geometrik. Nah, geometrik. Nah, geometrik ini biasanya untuk menghitung pertumbuhan yang bersifat multiplikatif. Multiplikatif itu ada kayak tren gitu ya. Misalnya kita mau lihat
pertumbuhan saham. Nah, gitu ya. Rata-ratanya berapa sih saham itu? Berarti kita bisa gunakan untuk data yang namanya berbasis waktu gitu ya atau time series. Misalnya rata-rata pertumbuhan pendapatan masyarakat gitu ya. Rata-rata pertumbuhan kasus COVID misalnya. Nah, itu lebih tepat daripada menggunakan rata-rata biasa, kita hitung menggunakan geometric mean gitu ya. Karena dia time series ya. Jadi kalau kita ada time series gitu ya, ada pertumbuhan atau ada penurunan gitu ya. Nah, itu biasanya kita gunakan rata-ratanya menggunakan geometrik. Ya, macam-macam. Kita bisa pakai persen bisa gitu ya. Nggak pakai persen bisa, nilai mutlak atau nilai aslinya bisa kita pakai, itu bebas saja. Tapi memang peruntukannya memang dia untuk melihat tren ya. Tren itu data time series. Misalnya kita mau melihat rata-rata IPK gitu ya. Tapi IPK-nya IPK saya misalnya. Anggap aja saya mahasiswa. Nah, semester 1, semester 2, semester 3 sampai semester 8 gitu ya. Nah, itu kan time series ya. Datanya berpaut waktu. Nah, di situ nanti kita hitung lebih tepat pakai geometric mean. Nanti berapa rata-rata IPK saya ya yang terpaut waktu itu. Nah, persamaannya geometrik itu sama aja, mirip ya, bukan sama aja. Kalau root mean square tadi nilai datanya dikuadratkan dulu, baru dijumlahkan, kemudian dibagi jumlah dari banyaknya data. Nah, kalau ini akar pangkat ke n gitu ya. N itu banyaknya data. Nah, tapi dia dikali gitu ya. X1 dikali X2 dikali X3 dikali X ke N. Lalu di akar pangkat N. N-nya itu tergantung banyaknya data. Kalau misalnya tadi IPK saya semester 8 dihitung geometriknya, berarti ada IPK semester 1, IP semester 2, IP semester 3 sampai IP semester 8. Nah, lalu diakarkan dengan N. Gitu ya. Itu untuk rata-rata geometrik. Jadi dia tergantung peruntukan saja, gitu ya. Baik, berikutnya itu adalah median. Median ini datanya harus terurut dulu karena yang dicari itu adalah nilai tengah, gitu ya. Kalau tadi datanya ordinal, ada tinggi, ada rendah, ada sedang, kita urutkan dulu, gitu ya. Jadi kalau kita ambil contoh lagi, misalnya mahasiswa ke 1 itu apa rendah. Nah, ini tinggi badan ya. Ini tinggi badan. Tinggi badan. Badan. Kok badan sih? Badan. Pendek sih, Bu. Pendek. Pendek, terus ini tinggi. Gitu ya. Ini sedang, ini sedang, ini tinggi, ini tinggi misalnya. Nah, ini ya. Mahasiswa 1, mahasiswa 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Nah, kalau median nggak bisa kita langsung tentukan nilai tengahnya. Misalnya 6, tengahnya berarti 3 gitu ya, sedang enggak gitu ya. Ini kita urutkan dulu gitu ya. Berarti urutannya adalah 1, mahasiswa 1 pendek gitu ya. Kemudian mahasiswa 3 dulu gitu ya, sedang. Ini sedang. Mahasiswa 3, lalu mahasiswa 4 juga sedang. Nah, baru masuk mahasiswa 5, mahasiswa 2 itu tinggi. Mahasiswa 5 itu tinggi gitu ya. Mahasiswa 6 itu tinggi. Nah, karena memang untuk ordinal biasanya kan nilainya di tengah gitu ya. Berarti ini kita urutin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, biasanya kalau misalnya dia datanya genap, itu harusnya data sebelahannya itu dibagi gitu ya. Tapi karena ini nilainya dia ordinal, maka kita bisa ambil data ketiga atau data keempat gitu ya untuk sebagai nilai tengah. Nah, bisa kita ambil sedang atau kita ambil tinggi gitu ya. Untuk nilai tengah yang ordinal gitu ya. Kalau yang nominal nggak bisa karena nominal misalnya laki-laki perempuan nilai tengahnya apa kan nggak ada gitu ya, nggak ada nilai tengah kan. Karena nominal itu hanya bisa dibedakan
Kayak laki-laki dan perempuan itu berbeda, tapi tidak bisa dibandingkan, gitu ya. Kalau ordinal bisa dibedakan dan bisa dibandingkan. Nah, gitu ya. Nah, kalau dia numerik, misalnya IPK gini ya, IPK ini, mau kita cari mediannya, ini harus diurutkan dulu, gitu ya. Berarti harusnya diurutkan mulai dari yang kecil dulu, gitu ya, yang ini. Nah, di sini ya. Terus 3,14, lalu 3,34. Nah, terakhir ini ya, 3,98. Nah, di atas menyesuaikan ya. Mahasiswa ini berarti mahasiswa ketiga, ini mahasiswa keempat, ini mahasiswa ke satu, ini mahasiswa kelima ya, ini mahasiswa kedua. Nah, gitu ya. Nah, karena ini 5 ganjil ya, 1, 2, 3, 4, 5, maka nilai tengah itu adalah ini ya, 3,14. Berarti median dari sini adalah 3,14. Nah, kalau genap gimana? Misalnya ada lagi nih di sini nih ya. 2,77 misalnya. Berarti data satu, data 2, data 3, data 4, data 5, data 6. Nah, ini berapa nih? Nah, kalau misalnya dia eh, di tengah gitu ya, tidak tepat di tengah, biasanya nah seperti ini gitu ya. Nah, kalau dia ganjil gitu ya, odd number of value, ganjil, pas di tengah-tengah, berarti kita ambil aja satu tengah ini. Kalau dia ada dua genap gitu ya, kita berarti jumlahkan dulu yang di tengah ini baru dibagi dengan dua gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya dari grafik ini membagi data persis 50-50 gitu ya. Nah, yang tinggi ini apa sih? Orang yang tinggi ini biasanya kita sebut sebagai outlier. Tapi kita lihat dulu ya, dia memang outlier beneran atau outlier yang memang masuk ke dalam data. Yang pasti nilai median ini memang nilai yang paling tahan terhadap outlier. Karena dia tidak peduli dengan outlier, karena nilai tengah itu pasti akan benar gitu ya. Baik ada outlier ataupun tidak gitu ya. Outlier itu nilai yang jaraknya paling jauh sendiri gitu ya. Misalnya ada gaji karyawan. Misalnya gaji karyawan rata-rata 3 nih, 3 juta misalnya. Tiba-tiba ada satu orang yang gajinya 100 juta. Kan jauh banget gitu ya. Dari 3 juta ke 100 juta itu terlalu jauh. Nah, itu yang kita sebut sebagai outlier gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti dari contoh tadi 6 gitu ya. Berarti di tengah-tengahnya adalah 3 dan 4. Berarti ini dibagi dijumlahkan dulu gitu ya. Berarti di sini mediannya ini ya ditambah dengan ini. Nah, ini kita pakai memperkecil kesalahan. Nah, dibagi dua. Nah, ini nilai tengahnya, gitu ya. Nilai tengahnya berarti di antara 3 dan 4 ya, karena dia genap, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jika dibandingkan dengan min, median jauh lebih tahan terhadap penyebaran data. Jadi walaupun nanti ada data yang tadi outlier yang satunya rendah banget gitu ya, satunya tinggi banget, yang nilai datanya itu memang sangat bervariasi. Nah, daripada min ya, median lebih tahan ya terhadap penyebaran data. Jadi dia adalah ukuran pemusatan yang tidak terlalu berpengaruh terhadap penyebaran. Nah, kalau min itu ukuran pemusatan yang berpengaruh kepada penyebaran. Nah, kita contoh sederhana aja gitu ya. Kalau min, ya saya punya data di sini. Ada tiga, ada tiga, ada tiga. Ya, kita tahu rata-ratanya berapa? Rata-ratanya tiga gitu ya. Kalau tiga, tiga, tiga dulu deh. Ada data satu dan data dua. Berarti rata-ratanya udah pasti tiga di sini ya. Nah, gitu ya. Nah, ini hapus dulu deh. Data ke satu, tiga ya. Data kedua, itu tiga. Rata-rata tiga. Data ke satu satu, data kedua 5. Rata-rata juga 3. Gitu ya. Data ke satu 0, data kedua 6, rata-rata berapa? 3. Nah, gitu ya. Coba lihat yang ini ya, yang ini.
Dia sama-sama tiga, rata-rata tiga karena tiga tambah tiga bagi dua gitu ya. Tiga. Nah ini tepat nih nilai minnya, mewakili semua data, gitu ya. Nah kalau yang bawah coba lihat, ya rata-ratanya juga tiga, tapi nilai pertama selisihnya dua, nilai kedua juga selisihnya dua, gitu ya. Jauh ya selisihnya. Nah apalagi yang di bawah ya, ada satunya nol, satunya enam. Rata-ratanya tetap tiga, tapi perbedaannya adalah ininya tiga, ini juga perbedaannya tiga, gitu ya. Jadi walaupun sama-sama nilai rata-ratanya 3, tapi fakta dari data itu bisa berbeda-beda. Ada yang memang persis sama dengan nilai rata-ratanya, ada yang mungkin di sekitaran nilai rata-rata, tapi juga ada yang terlalu jauh nilai rata-ratanya. Nah, perbedaan ini adalah bisa kita cari dengan nilai varian dan standar deviasi nantinya. Walaupun sama-sama nilai rata-ratanya 3, tapi kondisi sebaran datanya berbeda. Nah, itu ya. Makanya nilai rata-rata itu disebut sebagai nilai yang tidak tahan terhadap tidak tahan, tidak terlalu bagus untuk sebaran data ya. Ukuran pemusatan yang tidak terlalu bagus terhadap sebaran data. Nah, kalau median gimana? Ini nilai mediannya pasti sama gitu ya. Kalau ada dua data, genap kan nilai tengahnya di samping gitu ya. Nah, nilai mediannya pasti juga sama 3 gitu ya. Atau kalau kita tambahkan nilai lagi, nilai pusatnya itu pasti sama, gitu ya. Nggak mungkin jauh berbeda. Nah, makanya disebutkan di sini bahwa nilai median itu sangat tahan terhadap sebaran data. Apalagi outlier tadi, gitu ya. Nah, kita coba lihat di sini. Kalau median, walaupun ada outlier, itu tidak berpengaruh juga, gitu ya. Misalnya ini tanpa outlier, misalnya ini bukan outlier, anggap aja ya. Misalnya ini tinggi badan. Di sini ada outlier nih. Misalnya ini tinggi badannya 130, 140, 150, 160, 170, 180. Tiba-tiba ada yang 2 meter 20 misalnya. Nah, walaupun ada outlier, yang tidak tanpa outlier, dia tetap aja nilai tengahnya yang ini. Karena yang dicari nilai tengah. Kalau nilai orang terakhir, misalnya tingginya dari sini terakhir itu 180, misalnya tiba-tiba di sini 3 meter, itu nggak ngaruh sebenarnya ya. Nggak ngaruh, jadi nilai median itu tetap di tengah gitu ya. Nah itu yang disebut sebagai dia lebih tahan terhadap penyebaran data, mau dia fluktuasi, mau ada outlier atau tidak, nilai median itu tetap ada di tengah. Nah lihat garis merah yang ini ya, nah nilai median itu tetap di tengah. Nah kalau nilai rata-rata nanti beda kalau ada outlier. Karena dia akan melihat keseluruhan data di mana semua nilai berpengaruh gitu ya. Ya, contoh kita tadi ada 0, ada 6. 6 itu kan bisa kita anggap sebagai outlier gitu ya. Dia rata-ratanya bisa naik gitu ya. Nah, padahal hanya ada satu outlier yang berpengaruh gitu ya. Nah, kita contohin aja nih ya. Min itu ya. Nanti dia pasti berubah nilainya. Nih, misalnya orang pertama gajinya 3 juta, orang kedua 4 juta, orang ketiga 5 juta. Ini kalau kita rata-ratakan, is, kita rata-ratakan gitu ya. Hmm. Nah, berarti rata-rata gaji 4 juta gitu ya. Tapi kalau tadi ada 3 juta, 4 juta, tiba-tiba langsung outlier nilai yang paling jauh sendiri 100 juta. Ini berapa nih rata-ratanya ya? Coba lihat. Tuh, rata-ratanya jadi 35,6 juta gitu ya. Berarti kan tidak ada yang mewakili ini ke ketinggian ya. Sementara dua orang ini padahal gajinya 3 juta dan 4 juta. Tapi kalau kita bilang rata-rata gaji karyawan saya adalah 35 juta. Padahal secara realita apa? Hanya satu orang yang 100 juta. Ya, dua orang lainnya adalah 3 dan 4 juta. Tapi kalau kita mengeluarkan suatu laporan gaji rata-rata karyawan saya yang 3 orang itu 35 juta, terkesan besar gitu ya gajinya. Padahal direkturnya yang 100 juta, sisanya 3 sampai 4 juta gitu ya. Nah, jadi tidak tahan nih nilai min ini terhadap outlier ya. Kalau ada outlier, nilainya langsung jauh banget bedanya daripada yang di atas. Kalau median enggak, sama-sama 4 kan? Nah, gitu ya, sama-sama di tengah dia. Jadi tidak terpengaruh terlalu banyak terhadap
outlier atau data yang menyimpang ya dari data yang ada di dalam kumpulan data kita gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah modus, nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Kalau tadi yang misalnya jumlah paling banyak adalah perempuan, kita hitung frekuensinya gitu ya. Jadi kalau saya ada 10 data jenis kelamin ya mahasiswa, ada 7 perempuan dan 3 laki-laki, berarti nilai yang paling sering muncul adalah perempuan untuk yang apa nominal gitu ya. Kalau yang ordinal berarti tinggi, rendah, sedang, kebanyakan yang paling sering muncul adalah tinggi gitu ya. Berarti tinggi itu adalah mendominasi dalam data itu. Nah, kalau numerik, baik discrete ataupun continue, berarti dia juga sama sebenarnya. Jadi nilai yang paling sering muncul gitu ya. Kalau IPK berarti kita cari yang sering muncul. Berarti dihitung frekuensinya gitu ya. Nah, misalnya seperti ini menghitung frekuensi gitu ya. Misalnya ada 70 manajer di Bandung, ada 20 orang dari mobil merek Daimler, 25 BMW, 10 VW, dan 15 Audi gitu ya. Nah, ini nilai yang paling sering muncul yang mana? BMW gitu ya. Nah, padahal BMW ini adalah tipe datanya nominal ya. BMW, Daimler, VW, Audi itu kan hanya bisa dibedakan ya, tidak bisa dibandingkan. Apakah merek BMW lebih bagus dari VW? Nggak bisa dijawab ya, nggak bisa gitu ya. Tapi dia hanya membandingkan merek saja, gitu ya. Nah, berarti ini BMW adalah nilai yang paling sering muncul karena frekuensinya paling banyak di situ untuk yang nominal, gitu ya. Nah, untuk menganalisa ukuran sentral biasanya kita gunakan skewness atau kemiringan dan kita hitung mean, median, dan modus. Kita akan memiliki suatu diagram yang sangat apa ya, ini sangat ideal gitu ya. Jadi ini adalah standar distribusi ya normal. Nah, ini ya. Nah, kalau dia tidak miring berarti nilai min, median, dan modus itu ada pas di tengah-tengah sini. Nah, gitu ya. Jadi misalnya nilai modusnya 7, yang paling sering muncul 7, misalnya rata-ratanya juga 7, lalu nilai tengahnya juga 7. Nah, kita dapat nilai yang sangat sempurna. Jadi kiri dan kanan ya dibagi dua ini untuk min, median, dan modusnya itu sama persis gitu ya. Tapi jarang ada data yang sama persis seperti ini gitu ya, hampir nggak mungkin gitu ya. Nah, biasanya akan cenderung ke kiri atau ke kanan gitu ya. Jadi skewness ini merupakan ukuran ketidaksimetrisan dalam penyebaran data. Ya, jarang data yang simetris banget kayak gini gitu ya. Nah, distribusi yang ekor kurvanya lebih panjang ke kanan, yang ini gitu ya. Ini disebut sebagai miring ke kanan. Kalau ini miring ke kiri ya. Jadi ini kiri, ini kanan gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau miring miring ke kiri biasanya rata-rata dulu di sini gitu ya. Urutannya ya biasanya ya dari data rata-rata dulu, kemudian median, terus yang paling tinggi itu modus ya atau nilai yang paling sering muncul ini biasanya gitu ya. Dan eh, jarang ada yang sebagus ini jarang ya. Biasanya paling geser kiri dikit atau geser kanan dikit ya. Kalau untuk data real ya, data yang sebenarnya. Jadi urutannya adalah min dulu gitu ya, median, baru modus di sini. Nah, kalau untuk yang miring ke kanan, biasanya modus dulu. Memang yang paling tinggi selalu modus, gitu ya. Habis itu di tengah, median, lalu min di sebelah kanan, gitu ya. Jadi ini namanya skewness untuk melihat ukuran pemusatan itu terhadap penyebaran distribusinya, gitu ya. Terhadap data. Nah, untuk distribusi normal ini nanti kita akan pelajari lagi di eh, apa di skala penyebaran gitu ya, di pengukuran penyebaran ya. Kalau ini kan pengukuran pemusatan ya, lebih ke situ nantinya. Nah, ini contohnya kalau kita pakai diagram pakai histogram gitu ya. Jadi kalau misalnya simetris banget kayak gini, ini data pertama, data kedua gitu ya, sampai data ke-10. Ini bentuknya bagus banget set gitu ya. Nah, kalau di sini yang miring ke kanan itu disebut sebagai positif, gini ya, set gitu ya. Nah, lalu miring ke kiri atau disebut negatif gitu ya, ke sini set gitu ya. Nah, kalau ini berarti kan ke kanan
min, ya. Urutannya adalah modus dulu ya, modus, median, dan min ya. Tapi kalau kita lihat nilainya, tentu saja nilai min, ya min kan di sekitaran sini ya. Min selalu lebih besar nilainya dari median, dan median pasti nilainya selalu lebih besar dari modus. Nah, begitu sebaliknya kalau ke kiri, berarti min tuh di sini kan. Nah, itu ya di awal. Berarti min itu selalu lebih kecil nilainya dari median, median selalu lebih kecil nilainya dari modus, gitu ya. Ini bentuk distribusinya untuk ukuran pemusatan min, median, dan modus. Makanya kalau kita ingin merangkum suatu data, ingin mendeskripsikan rangkuman data, maka jangan cuma minnya saja, tapi lakukan juga median dan lakukan modus juga untuk kita agar kita bisa membayangkan nanti sebarannya itu seperti apa ya kira-kira gitu ya. Dengan ini gitu ya. Kalau sama berarti dia bentuk kurva kayak gini, kalau tidak sama ke kanan dia akan bentuk kurva kayak gini, kalau tidak sama ke kiri dia akan membentuk kurva seperti ini. Jadi min, median, dan modus itu kita bisa melihat, oh data itu kalau apa minnya itu lebih besar daripada median dan median lebih besar dari modus, oh berarti cenderung ke kanan nih datanya. Miringnya ya, cenderung miring ke kanan. Nah, kalau 1, 2, 3 sampai 12 ini adalah suatu nilai, berarti kalau dia miring ke kanan, berarti dia akan kebanyakan ngumpulnya di nilai yang kecil gitu ya. Kalau ini dia akan ngumpulnya kebanyakan di nilai yang besar. Nah, kalau yang ini simetris. Dia pas di tengah-tengah, min, median, dan modusnya. Jadi kalau kita punya data, punya atribut misalnya, IPK, nah gitu ya. Minnya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa, nanti kita bisa bayangkan di dalam benak kita gitu ya. Oh, dia itu simetris ke kiri atau ke kanan gitu ya. Untuk sebarannya, kira-kira ya. Kira-kira, memang tidak akan selalu tepat seperti ini gitu ya. Kadang-kadang miringnya pun nggak miring banget ya, atau miringnya banget-banget gitu ya, atau yang ekornya bisa ke ujung banget bisa gitu ya. Nah, itu tergantung dari data yang kita miliki. Nah, ini cara menghitung ukuran sentral dengan Google Sheet atau dengan Excel ya. Tapi ini sih Google Sheet ya. Tadi kita udah coba untuk sum, menjumlahkan average gitu ya. Kemudian kalau median itu tinggal sama dengan median aja. Mode itu juga sama mode ya. Kalau untuk count ngitung biasa, count if untuk sesuai kriteria. Kalau mau ngitung frekuensi biasanya, atau ada sum if juga itu summary sesuai dengan kriteria. Di Excel juga bisa, di Google Sheet itu juga bisa, gitu ya. Nah, untuk tugas gitu ya, pada pertemuan kali ini, waktu itu kan sudah pernah eh, dibagikan gitu ya, link untuk dataset supermarket sales. Nah, dari data itu silakan hitung ukuran sentral ya terhadap data yang ada di situ. Baik dia nominal, ordinal, discrete atau continue ya. Baik dia secara kategori atau numerik. Ya, ingat ya, kalau kategori itu hanya bisa di modus dan median, tergantung kategorinya gitu ya. Kalau nominal dia di modus doang ya. Kalau di ordinal dia median, kalau numerik dia bisa dihitung min, median, dan modus semua. Baik, nanti link pengumpulannya akan di-share pada pertemuan di kali ini. Oke, itu saja mungkin pertemuan pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.